Selamat siang Pak, kami dari SMA 22 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Nabian Abiatala dan teman saya Faizal Fareji. Maksud kedatangan kami di sini untuk mewawancara pengaruh polisi dalam penurunan angka tawuran remaja di sekitar daerah Matraman. Apakah Bapak berkenan untuk diwawancara? Sangat berkenan, sangat berkenan. Jadi di sini ada pertanyaan. Yang pertama tuh, bagaimana cara Bapak mendekati para remaja di Matraman agar mereka merasa dirangkul, bukan sekedar diawasi? Jadi begini, adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menekan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tawuran remaja, diantaranya dengan menggalang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT RW, kemudian melakukan penyuluhan terhadap generasi muda oleh RT RW, kemudian mengajak seperti kegiatan-kegiatan sholat berjamaah, kemudian memberikan pemahaman-pemahaman tentang dampak-dampak dari pada tawuran, yang mana bila terjadi tawuran ini akan menimbulkan kerugian di dua pihak, baik itu dari pihak yang satu maupun dengan pihak yang lawan yang melakukan tawuran, akan bisa berdampak menimbulkan korban di dua pihak. Jadi upaya-upaya kepolisian adalah pencegahan. Lalu menurut Bapak, apa alasan utama anak-anak muda di sini masih sering memilih tawuran? Jadi dari hasil analisa maupun pengalaman yang terjadi, adapun penyebab atau faktor-faktor tawuran itu terkadang ada dari pengaruh senior-senior yang memberikan semacam menurunkan apa yang mereka lakukan selama ini, yang sering menjadi yang dianggap senior, yang dulu menjadi pelaksana tawuran, kemudian mengajarkan atau menurunkan senior kepada juniornya untuk mengikuti kebiasaan senior yang tidak baik ini. Kemudian ada juga faktor dari saling ledek di medsos, di media sosial, kemudian yang berdampak ke mencari jati diri untuk melakukan itu tadi, tawuran tadi. Itu diantaranya. Ada juga dari faktor-faktor pergaulan, pengaruh-pengaruh alkohol dan lain-lain macam faktor penyebabnya, sehingga terjadi tawuran antar remaja. Sebenarnya ini hanya pengaruh-pengaruh dari termasuk media sosial yang mereka ini saling meledek itu. Lalu pernah Bapak mencoba berdialog santai dengan kelompok remaja di titik rawan? Oh, itu sangat sering. Polisi sudah banyak melakukan berbagai upaya untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada tawuran agar tidak mau melibatkan diri dalam kelompok-kelompok tawuran, di mana dampak-dampak dari sini akan banyak merugikan dua pihak, juga akan menimbulkan bahaya jiwa, karena bila tawuran ini terjadi dengan menggunakan senjata tajam, maka berpotensi akan melukai lawan tawuran dan bisa berdampak fatal, karena di beberapa wilayah yang sama-sama kita ketahui banyak yang menjadi korban-korban dari tawuran remaja ini. Kalau boleh tahu itu di wilayah mana Pak? Di Kayu Manis atau Kayu? Kalau untuk terjadi tawuran secara umum wilayah Jakarta Timur, pernah beberapa kali terjadi di beberapa wilayah kecamatan.
termasuk beberapa hari yang lalu ada peristiwa tawuran remaja juga di wilayah Taman Mini, di mana ada salah satu korban yang mengalami luka bacok. Kemudian khusus di wilayah Matraman, itu ada beberapa kali terjadi tawuran remaja, baik itu di wilayah Kayu Manis, Pisangan, dan lebih condong yang beberapa bulan ini atau beberapa di tahun-tahun yang lalu beberapa kali terjadi tawuran itu dari di Kayu Manis dan wilayah Pisangan Baru. Terus bagaimana cara Bapak buat menyeimbangkan ketegasan dan rasa empati saat membubarkan massa? Kita dalam hal ketegasan, kita pertama-tama melakukan pencegahan dengan berbagai macam, dengan melakukan penyuluhan ke sekolah, kemudian memberikan pemahaman kepada para remaja yang masih bersekolah, juga memberikan pemahaman terhadap para orang tua, yang mana sama-sama kita saling bahu-membahu, baik itu orang tua, tokoh masyarakat, atau tokoh agama, untuk bagaimana pencegahan dan penekanan tawuran remaja ini. Nah, kemudian kita akan berusaha untuk melakukan pembinaan. Nah, akan tetapi bila ada korban jiwa, maka akan ada penegakan hukum. Menurut Bapak, apakah kehadiran polisi di lapangan saat ini sudah berhasil membuat para remaja ini untuk merasa aman? Apa merasa sebaliknya, merasa terancam karena hadirnya polisi? Tadi mohon maaf, bisa diulang tadi pertanyaan? Ada telepon. Menurut pendapat Bapak, apakah kehadiran polisi di lapangan saat ini berhasil membuat para remaja ini merasa aman karena dirangkul oleh polisi, atau merasa sebaliknya? Untuk sekarang ini, di mana kepolisian mengadakan pos pengamanan di masing-masing kelurahan, yang mana pos pam ini adalah penanggulangan pencegahan dan antisipasi terjadinya tawuran remaja, dan itu sangat berdampak, di mana sekarang ini sangat menurun peristiwa tawuran remaja, dan sekarang ini sangat terlihat hasilnya sangat menekan. Lalu apa tantangan terbesar Bapak dalam mengubah pola pikir remaja akan menjauhi kekerasan, apalagi tawuran, Pak? Jadi sekarang ini yang menjadi faktor adalah di mana remaja tawuran ini lebih condong terpengaruh dengan pergaulan sesama teman, yang mana mereka lebih terpengaruh dengan pergaulan daripada nasihat orang tua, begitu juga daripada apa yang menjadi program-program di sekolah. Jadi mereka ini lebih terpengaruh dalam pergaulan, sehingga mudah dipengaruhi dan diajak untuk terlibat tawuran. Lalu menurut Bapak, seberapa efektif komunikasi dari hati ke hati dalam menurunkan angka tawuran di Matraman, Pak? Jadi sebenarnya dalam hal penekanan tawuran ini sangat dibutuhkan bimbingan, arahan, baik itu dari sisi keluarga, baik itu dari sisi kegiatan ibadah, juga dari sisi pihak sekolah, yang sama-sama bagaimana untuk mengarahkan para remaja-remaja ini ke hal-hal yang positif untuk menghindari kenakalan remaja, lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan di sekolah gitu. Nah, ini yang terakhir, Pak.
Ya. Apa pesan Bapak untuk para remaja agar mereka menghindari tawuran dan bisa mempunyai masa depan yang lebih baik daripada kasus tawuran dan menangkap di penjara? Nah, jadi begini, pesan kami dari kepolisian, begitu juga sebagai orang tua, untuk para remaja, generasi-generasi muda ini agar lebih fokus untuk sekolah dan belajar. Nah, itu pesannya. Lebih fokus sekolah dan belajar karena itulah tujuan utama sebagai pelajar. Sekolah dan fokus belajar, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, termasuk di kegiatan di kerohanian, ibadah, kemudian memanfaatkan waktu-waktu yang luang untuk hal yang positif seperti membantu orang tua untuk mengerjakan yang bisa dikerjakan di lingkungan keluarga, supaya apa yang menjadi cita-cita remaja-remaja ini bisa tercapai. Karena sekarang ini adalah persaingan sangat ketat, sangat sekarang ini ada persaingan SDM yang sangat tinggi. Ya, itu pesan kita untuk para remaja, generasi muda agar sungguh-sungguh sekolah dan belajar, ya. Terima kasih Oke. atas waktu Bapak. Nyari Pak Firman. Iya, Bang. Terima kasih Pak.